Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dulu ya sobat, biar kamu nggak ketinggalan update teknologi terkini. Terima kasih. Halo Sobat Tutor, Learning Today, Success Tomorrow. Oke, kali ini kita akan membahas materi kelas tentang web statis. Di sini mungkin Sobat Tutor sudah pernah tahu ya apa itu web statis dan web dinamis. Nah, jadi di web statis ini kita akan belajar mengenai HTML, CSS, JavaScript, dan tentunya kita juga akan mencoba bagaimana membedah materi vibe coding yang saat ini lagi tren. Oke Sobat Tutor, sebelum itu kita akan coba fokus dan kupas tuntas mengenai HTML. Jadi tenang saja Sobat Tutor, kalau di sini baru ada yang mungkin baru belajar HTML atau mungkin yang sudah belajar juga tidak masalah untuk menyimak kembali kira-kira seperti apa sih nanti mungkin tambahan materi dan penguatannya serta vibe coding. Oke, jadi kita akan belajar mengenai HTML fundamental. Di sini kenapa sebut fundamental? Karena kita akan belajar secara basic, secara dasar, tapi ini akan terpakai ketika teman-teman membuat sebuah website. Oke, next kita akan coba mulai lihat apa yang akan kita buat hari ini. Teman-teman dan Sobat Tutor semua bisa dilihat ya di layar. Kita akan membuat struktur HTML seperti di samping dan outputnya kita bisa cek di browser seperti yang di sebelah kanan. Gimana? Tertarik untuk membuatnya seperti apa dan memahaminya? Yang penting itu ya. Oke, kita akan step by step untuk belajarnya. Oke, tujuan belajar. Ya, jelas kita harus punya tujuan. Di sini tujuan intinya adalah membangun struktur website dari nol. Oke, jadi Sobat Tutor mungkin tadi ya yang masih bingung ketika sudah belajar, review lagi ke sini mudah-mudahan langsung paham. Nah, kenapa? Karena di sini di akhir pertemuan kita saat ini ada banyak poin yang akan disampaikan. Yang pertama, memahami struktur dasar HTML-nya. Kedua, menggunakan tag heading, paragraf, link atau gambar. Ketiga, membuat list, tabel, form sederhana. Yang keempat, mengerti konsep semantik HTML. Nah, kira-kira teman-teman Sobat Tutor di sini siapa yang sudah paham mengenai semantik HTML atau mungkin sudah sering menggunakan? Oke, berikutnya memahami best practice penulisan kode. Karena kadang kita suka masih penulisannya mungkin kurang rapih ya, tapi gimana sih caranya menulisnya yang rapih? Dan yang terakhir adalah membuat satu halaman website terstruktur sendiri. Oke, next. Nah, sebelum kita mulai coding, di sini teman-teman dan Sobat Tutor semua harus menyiapkan software dan tools yang digunakan. Memilih ya salah satunya. Nah, di sini ada 3 pilihan. Sobat Tutor bisa coding lewat online, coding lewat offline, atau coding lewat HP bagi Sobat Tutor yang mungkin masih ada kendala di perangkat laptop atau PC. Jadi tenang saja, kita juga masih bisa coding everywhere, di mana saja. Oke. Nah, online di sini Sobat Tutor bisa memilih salah satunya dari pilihan yang tampil di layar. Ada menggunakan VS Code.dev, Online One Compiler atau Programmist. Atau Sobat Tutor kalau ingin santai, lebih rileks, lebih nyaman tanpa kuota gitu ya. Di sini bisa mendownload terlebih dahulu IDE-nya, yaitu menggunakan Visual Studio Code atau menggunakan Cursor AI yang saat ini lagi hype juga, dan yang baru-baru nih dari Google Anti-Gravity. Silahkan pilih salah satu yang menurut Sobat Tutor oke. Namun kalau yang paling banyak seperti gambar di samping ini adalah VS Code. Atau Sobat Tutor tadi bisa lewat HP juga bisa menginstal salah satu aplikasi namanya Webcode atau Trap Edit atau HTML Editor. Oke, kira-kira sudah paham? Silakan dipersiapkan dulu dan kita akan mulai masuk ke materinya lagi. Nah,
di sini pengenalan dasar HTML. Apa sih HTML itu? Kira-kira apa ya? Mungkin Sobat Tutor sudah sering mendengar ya. Kepanjangan HTML itu adalah Hypertext Markup Language. Jadi di sini bahasa untuk membuat struktur website. Nah, kata kuncinya adalah membuat struktur website. Jadi yang kita pelajari adalah bagaimana membuat struktur ya. Nah, di sini. Tapi strukturnya struktur apa? Website. Analogi di dalam dunia nyatanya seperti apa sih HTML itu? HTML itu ibaratkan kerangka rumah. Mungkin kalau teman-teman lagi lihat tuh ke pinggir jalan gitu ya, ada yang lagi bangun rumah. Nah, kan pasti dibuat dulu kerangkanya. Itulah HTML dalam dunia website ya. Terus yang kedua ada juga CSS, yaitu desain interior. Berarti kita ngobrolnya itu tentang tampilan ya. Dan terakhir ada JavaScript, itu analoginya seperti instalasi listrik atau interaksi. Oke, bisa dilihat di layar. Nah, ini mungkin lebih visualnya lebih dapat lagi ya, Sobat Tutor. Jadi di sini ada HTML, ini kerangka rumah seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya, ada pondasinya di sini ya, tiang-tiangnya. Ada juga kerangka untuk atap rumahnya. Nah, itulah yang akan kita bangun. HTML itu adalah kerangkanya. Sementara kalau sudah jadi, nah CSS itu desain interior. Di sini teman-teman bisa menentukan cat temboknya nanti mau seperti apa, atau di dalam rumahnya mau ada apa aja, kayak kursi, meja, lampu. Nah, biar estetik gitu ya. Nah, itu berarti teman-teman nanti harus banyak belajar mengenai CSS-nya. Dan yang terakhir ada JavaScript. Tadi saya sebutkan JavaScript itu analoginya seperti instalasi listrik dan interaksi. Kalau kita tekan sekelar ini, maka lampunya menyala. Atau kita tekan lagi, nanti misalkan TV-nya menyala. Nah, ketika membuat website, mungkin teman-teman pernah mencoba ya, mengklik suatu tombol, tiba-tiba dia muncul pesan atau pindah halaman dan lain sebagainya. Berarti itu sudah ada interaksi JavaScript-nya salah satunya ya. Gimana? Sudah tergambar? Mudah-mudahan tergambar ya. Ini lebih mudah. Oke. Nah, jadi kita akan coba mulai masuk mendalam lagi mengenai struktur dasar wajib. Wah, kalau wajib artinya harus ada gitu ya. Nah, ini apa saja sih yang wajib ada ketika kita membuat kode HTML. Nah, jadi bisa teman-teman lihat ya, di sini yang pertama ada doctype HTML, ini adalah standar HTML5. Jadi kita bisa mendefinisikan bahwa kita sedang code bahasa pemrograman HTML5. Nah, berikutnya setelah doctype HTML, kita baru masuk ke tag berikutnya. Nah, kode-kode ini kita sebut tag ya. Jadi perintah-perintahnya ini. Tag HTML itu ada tag pembuka dan tag penutup. Ini tag pembuka, ini tag penutup, ini tag pembuka, ini tag penutup, ini tag pembuka, tag penutup. Jadi rata-rata tag HTML itu mempunyai tag pembuka dan penutup. Oke, HTML ini adalah pembungkus utama. Jadi teman-teman wajib untuk mengetikkan tag HTML terlebih dahulu. Berikutnya ada tag head. Jadi di sini ya, informasi website. Nah, di dalam tag head kita bisa mengetikkan tag lagi. Salah satu contohnya tag title. Di sini kita tuliskan website pertama saya. Nah, maka akan muncul di browser di atasnya. Nanti teman-teman bisa cross check ya. Dan body di sini ya, si bodinya di sini bisa teman-teman isi dengan tag yang lain. Oke, struktur dasar kira-kira bisa dipahami? Kalau ada yang bingung, tulis saja di kolom komentar, oke? Berikutnya, selanjutnya ada elemen dasar website. Wah, ini udah kelihatan lumayan dasar. Oh, dasar dan banyak. Ya, ini beberapa saja teman-teman. Ini yang paling sering kita gunakan ya. Di sini ada tag heading. Itu bisa menggunakan H1, H2 sampai ke H6. Fungsinya untuk apa sih heading? Sebetulnya untuk judul ya, besar kecilnya nanti bisa terlihat. Ada juga tag paragraf dengan diawali tag P di sini ya. P
tuliskan apa yang isinya yang akan teman-teman tampilkan di browser, lalu ditutup. Nah, berikutnya ada link. Link itu apa sih? Link itu adalah di sini tagnya menggunakan Ahref. Nah, di sini referensinya ke ahref.google.com. Nah, terus ada teks ya, kunjungi Google baru ditutup. Artinya apa? Ketika teks kunjungi Google itu diklik, maka nanti akan membuka halaman baru atau pindah halaman ke google.com. Jadi link digunakan untuk pindah halaman, baik di halaman sendiri gitu ya, pindah lagi halamannya atau pindah websitenya. Nah, itu bisa menggunakan Ahref. Berikutnya ada gambar. Kita menggunakan IMG, image ya di sini ya. Nah, IMG memiliki beberapa atribut, salah satunya SRC atau source. Jadi IMG SRC. Nah, baru di sini kita panggil nama gambarnya. Jadi teman-teman pastikan dulu gambarnya ada di komputer teman-teman dan disimpan di folder yang sama ya di sini dengan HTML-nya. Ada juga alt di sini ya, pengguna atribut sebagai ini best practice ya, biar jelas fotonya foto apa. Terus nanti ada width, itu ukurannya. Dan yang terakhir tag komentar. Tag komentar ini di sini menggunakan tanda seru seperti ini. Ini cuma sebagai catatan teman-teman kalau misalkan teman-teman mungkin ingin menandai ya bagiannya sudah banyak. Nah, jadi bisa menggunakan tag komentar. Tapi tenang, tag komentar ini tidak akan muncul di browser catatan teman-teman ya. Oke. Kita lihat. Nah, ini ya gambaran yang tadi ya, yang kita pelajari. Ada tag H1 seperti ini, H2 seperti ini. P munculnya seperti ini ya, outputnya. Ahref, nah ini ya, ada warna biru kalau kita klik pindah halaman, serta gambar. Gimana? Kira-kira bisa dipahami untuk elemen dasar? Kayaknya keren-keren nih sobat tutor ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Sebenarnya masih banyak ya, tapi ini yang paling sering kita gunakan. Berikutnya ada list. Nah, list ini ada dua, ada namanya unordered list dan ordered list. Apa sih bedanya? Unordered list di sini kita menggunakan tag UL, terus baru masuk ke LI. Hasilnya seperti apa? Nah, di sini kalau kita unordered list, output listnya berupa titik seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan ordered list, kita menggunakan tag OL ya. Jadi di sininya li-nya tetap sama ya, LI-nya. Munculnya kalau ordered list terdaftar itu munculnya adalah angka. Di sini 1 2. Ini dua-duanya tipenya bisa dirubah ya, tapi defaultnya kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Berikutnya setelah berkenalan dengan list, kita berkenalan dengan tabel. Kayaknya ini udah mulai banyak menjoroknya ya ke bawah ya. Ya di sini ke dalam ya di sini ya. Nah, di sini ada indent spasi di sini ya. Jadi kalau bahasa Indonesia menjorok nih ke dalam seperti ini ya, ada spasinya. Nah, di dalam belajar tabel, strukturnya itu ada tabel terlebih dahulu, lalu TR. Di sini ada pilihan TH atau TD. Hasilnya seperti ini di browsernya. Nah, teman-teman bisa lebih memahami lagi. TR itu sama dengan baris. Jadi kalau teman saya tanya, ini ada berapa baris? 1 TR-nya, yang ini 2, ada 2 baris. Oke, baris pertama, baris kedua. TH itu untuk header, tabel header yang ini ya. Nah, berarti dia di bold judulnya TH. Nah, nama TN isinya apa seperti ini. Nama, TH, umur. Terus berikutnya TD isi data. Nah, tabel data ini ada datanya seperti ini dan seperti ini. Itu untuk membuat tabel. Kira-kira sudah paham? Atau ada pertanyaan? Boleh tinggalkan di kolom komentar. Oke, berikutnya yaitu membuat form dasar. Di sini hampir mirip dengan struktur tabel seperti tadi ya. Harus diawali dulu tag form. Kalau yang ini ditutup tag form. Lalu kita buat label untuk munculkan seperti ini.
Lalu kita pilih input type sama dengan text. Jadi atributnya type. Supaya apa? Supaya formnya itu bisa kita ketik ya, sesuai dengan apa yang kita mau teksnya. Di sini input type email nanti memasukkan format emailnya. Nah, di sini HTML yang kita buat, form ini yang kita buat ini belum bisa kirim data. Kenapa? Karena itu harus diproses terlebih dahulu menggunakan bahasa JavaScript atau bahasa backend lainnya seperti PHP. Oke? Nah, kita masuk lagi. Oke, kita sudah sampai nih di semantik HTML. Nah, kenapa penting? Mungkin kalau dilihat ya di layar, supaya strukturnya lebih rapih dan mudah dibaca. Jadi kalau sekarang itu mungkin teman-teman sudah sempat lihat ya kode HTML yang ada tag header, tag nav, section, artikel atau footer. Header fungsinya untuk bagian atas, nav untuk menu, navigasi ya, navigation, section untuk kontennya. Jadi kalau konten kita bikin section lagi kayak gitu. Artikel untuk isi utamanya gitu ya. Dan terakhir footer untuk bagian bawah. Nah, ini disebut semantik HTML. Oke, kita masuk ke bagian best practice penulisan kode. Ini kebiasaan profesional dari awal. Jadi teman-teman bisa mencoba ya untuk mulai pertama menggunakan huruf kecil untuk tag seperti di samping ya. Kenapa tagnya harus diketikkan huruf kecil? Nah, ini supaya kita belajar untuk konsisten di sini ya untuk tag-tag yang sering kita gunakan. Kedua, gunakan indentasi supaya rapi yang tadi ya, seperti ini. Terus selalu tutup tag ya. Tadi rata-rata berpasangan ya. Ada bodinya berpasangan, headernya, sectionnya. Berikutnya, keempat, gunakan atribut, itu lebih jelas seperti ini ya. Gunakan struktur semantik. Nah, kalau bisa kalau ada header di sini tutup dulu ya. Bikin headernya baru nanti isinya. Section ini juga semantik ya isinya. Dan beri title yang jelas seperti ini. Kalau yang salah seperti ini ya. Jadi semua sejajar, mungkin ada yang nggak ditutup dan lain sebagainya. Oke, kira-kira gimana? Sudah bisa dipahami mengenai best practice-nya? Kalau misalkan masih bingung, jangan ragu untuk menyampaikan ya. Atau bahkan mungkin sudah paham, boleh dong apresiasinya ya di kolom komentar kalau mantap. Oke. Kita lihat lagi. Nah, kita mulai masuk ke studi kasus, yaitu membuat website profil siswa bootcamp. Di sini teman-teman dan sobat tutor coba untuk menerapkan struktur dasar lengkap. Ada heading paragraf, gambar, list skill, tabel jadwal, form kontak, dan menggunakan minimalnya 3 semantik tag. Oke, kita masuk ke sesi live coding. Nah, di sini ya, kebetulan saya sudah buatkan kodenya. Di sini kita coba show preview. Nah, seperti ini ya. Ini kode-kode yang tadi. Jadi kalau teman-teman ingin menambah section baru, misalkan ya, kita buat setelah profil atau di sini ya. Nah, kita buat dulu section. Nah, ini ya. Enter. Nah, ini jangan lupa ditutup. Pengalaman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya hasilnya sudah ada ya langsung. Pengalaman saya. Ini real time ya, jadi bisa dilihat di browsernya. Gimana? Sudah tertarik? Ini kurang lebih gambarannya untuk kodenya. Ada kendala atau tidak? Mudah-mudahan tidak ada kendala ya, dan HTML ini harus dipraktekkan supaya lebih cepat teman-teman untuk menyerap ilmunya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kalau teman-teman rasanya ingin lebih dalam lagi, ingin lebih banyak lagi explore mengenai web studies ini, teman-teman bisa cek ya di website gurututorku.com atau lewat platform link.id gurututorku. Di sini kita akan coba, kebetulan ya, saya buka bootcamp
untuk minggu depan itu harganya cuma 35.000 saja, murah banget ya. Di sini kenapa? Karena teman-teman belajar HTML, CSS, JavaScript dan Vibe coding ya. Jangan sampai ketinggalan, amankan kursinya. Kalau udah ketinggalan nanti sayang ya, harus nunggu lagi ya. Jadi amankan, di sini cukup bayar 35.000 untuk investasi teman-teman. Dan tentunya pasti seru ya. Terus teman-teman juga bisa coba ya untuk terus memantau perkembangan, dan ada banyak sekali yang saya share juga secara gratis dengan cara follow sosial medianya Guru Tutorku, baik itu Instagram, TikTok, dan YouTube juga ada. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Selamat berkembang, selamat belajar. Guru Tutorku, learning today, success tomorrow.